Selamat malam pemirsa. Setuju nggak sih akhir-akhir ini cuacanya kalau panas bisa panas banget. Kalau udah hujan bisa disertai angin dan juga petir. Sangat sulit ditebak kayak siapa ayo. Kayak dia lah, ups. Oke, kita simak dulu video berikut ini. Nah pemirsa, baru-baru ini cuaca ekstrim melanda Indonesia. Yang terparah terjadi kemarin 30 Oktober 2025 di Jakarta. Hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan pohon tumbang. Nah, kayak gimana kah itu? Kita buka datanya. Nih, ini judulnya dulu nih pemirsa. Siaga cuaca ekstrim di Indonesia. Nah, udah kenal itu? Foto siapa? Kenal lah ya. Jadi sebanyak 10 pohon tumbang dan kerusakan terjadi di sejumlah titik. Hal ini dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebutkan ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan yang terbanyak 7 pohon di Jakarta Timur. Nah, akibat dari tumbangnya pohon ini 1 orang tewas, 7 mobil rusak, kemudian ada 2 kios warga yang rusak, ini. Kemudian ada 2 kabel listrik yang rusak, 1 pos warga, 1 tiang rambu jalan, dan atap sekolah SD Negeri 04 Dukuh yang rusak. Dan kejadian ini terjadi di tanggal 30 Oktober 2025 ataupun tepatnya kemarin. Dan pemirsa, rupanya kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Dan bukan kali pertama terjadi di tanggal 30 Oktober. Sebelumnya pernah terjadi di tanggal 26 Oktober 2025, kejadian serupa terjadi. Sebuah pohon tumbang dan menewaskan 1 orang dan juga mengakibatkan 1 mobil rusak. Karena posisinya pohon yang tumbang ini adalah pohon menimpa ke mobil yang di dalamnya ada 1 pengendara yang tewas dalam kejadian itu. Gimana pemirsa melihat ini? Siapa yang mau disalahin? Ayo, siapa yang mau disalahin? Gak boleh salah-salahan ya. Karena ini pure namanya bencana. Ini gara-gara cuaca ekstrim, gara-gara hujan lebat yang disertai dengan angin. Terus kenapa dong pohonnya bisa tumbang? Emang pemerintah nggak pernah motongin pohon-pohon? Mungkin pohonnya ketuaan kali, Jeng Ayu. Makanya ketiup angin dikit langsung roboh. Tidak seperti itu ya pemirsa. Jadi walaupun Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota Jakarta telah rutin melakukan penopingan atau yang disebut dengan memangkas pohon yang sudah tua beserta dengan dahan rantingnya juga dan juga melakukan pengecekan kesehatan pohon untuk mencegah tumbang. Tapi menurut Gubernur Jakarta, kejadian kemarin terjadi karena cuaca ekstrim yang anomali. Selain curah hujan yang tinggi juga anginnya begitu kencang. Bahkan pohon yang kemarin tumbang pemirsa di tanggal 30 Oktober 2025 tercabut sampai ke akar-akarnya. Wah, ini sih harusnya metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang ada ya, dicabut hingga ke akar-akar ya. Dan dengan kejadian kemarin, apakah cuaca ekstrim sudah berakhir? Tentu saja belum. Kita buka lagi datanya. Oke ganteng, tolong di zoom. Nah pemirsa, ini di belakang Jeng Ayu ada prediksi yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Jadi cuaca ekstrim di Indonesia ini masih akan terus terjadi hingga 6 November 2025. Bahkan BMKG sudah memperingatkan
sebanyak 27 provinsi di Indonesia akan terdampak hujan sedang, hujan lebat, hujan sangat lebat, dan angin kencang. Di manakah itu? Yang pertama, hujan sedang. Nanti hujan dengan intensitas sedang akan terjadi mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Ini untuk intensitas sedang. Sementara untuk hujan yang lebat, nah ini dia. Nantinya untuk kategori hujan lebat akan terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Dan yang disertai dengan angin kencang, ini nih yang sangat mengerikan, akan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara. Ini adalah data yang sudah dipaparkan oleh BMKG terkait dengan prediksi cuaca ekstrim yang akan terjadi hingga tanggal 6 November 2025. Jadi monggo pemirsa dilihat apakah ada nama daerahnya. Jika memang ada nama daerah tempat tinggalnya sekarang, silahkan untuk dipersiapkan dengan cara bagaimana. Nah, jadi dari BMKG juga melihat potensi yang nantinya bisa terjadi dan dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari cuaca ekstrim, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk siaga terhadap hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Apabila itu terjadi, segera menjauhi wilayah terbuka serta pohon atau bangunan rapuh saat hujan deras. Jadi ketika hujan terjadi, jangan berteduh di pohon. Walaupun memang, lah gimana, Jeng Ayu kan lagi di jalan, kalau misalnya lanjut, nanti basah kuyup. Ya mending cari tempat berlindung yang lebih aman daripada pohon ya. Karena dikhawatirkan nanti tiba-tiba pohonnya tumbang karena angin. Atau rantingnya patah karena angin terus nimpa kita yang lagi berteduh. Atau juga bisa aja tiba-tiba ada petir. Nah itu harus dijaga ya pemirsa. Selain itu juga menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari kelelahan dan dehidrasi. Mewaspadai potensi bencana alam seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Karena kita tahu negara kita Indonesia ini sangat berpotensi untuk terjadi banjir, banjir bandang, hingga longsor. Banyak banget daerah-daerah yang memang dari struktur tanahnya sekarang udah mulai, apa ya namanya pemirsa, udah mulai lemah dan banyak pergeseran tanah juga. Sehingga ya yang tinggal di lereng-lereng, pesisir-pesisir, maksudnya bukan pesisir pantai ya pemirsa, di lereng-lereng gunung untuk segera hati-hati dan juga waspada. Selain itu pastikan nih, Jeng Ayu yakin daripada cuman scroll TikTok, Instagram, atau X dan lainnya cuman buat lihat gosip-gosip ya pemirsa, mending dilihat tuh akunnya BMKG, dilihat kira-kira hari ini gimana ya, hujannya gede nggak ya. Ya Jeng Ayu, itu kan cuman prediksi, belum tentu tuh kejadian. Memang itu cuman prediksi, tapi itu tuh prediksinya bukan asal-asalan pemirsa. BMKG ini sudah melalui berbagai tahapan sehingga bisa untuk memberikan informasi terkait cuaca di hari itu. Karena ada alatnya pemirsa untuk tahu. Jadi mending scrollnya sekarang ganti, diliatin. Pokoknya mulai dari hari ini, malam ini, nih sampai tanggal 6 November nanti dilihat terus, dicekin. Ih hari ini gimana nih intensitas hujannya, apalagi kalau rumahnya atau daerah tempat tinggalnya ada di ini nih klaster-klaster hujan lebat, angin kencang, hujan sedang. Nah walaupun misalnya ada di klaster hujan sedang pemirsa, bukan berarti aman sih Jeng Ayu kan ada di klaster hujan sedang. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Tetap harus lihat dulu informasinya dan selalu waspada dimanapun berada. Dan semoga nantinya kejadian seperti yang terjadi di Jakarta kemarin, pohon tumbang yang mengakibatkan korban jiwa tidak terjadi di kota-kota lainnya ya pemirsa. Oke, sekian untuk edisi Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Dan tunggu dulu, jangan kemana-mana, jangan tidur dulu. Habis ini NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.